Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Bertemu lagi dengan saya di pembelajaran sosiologi pada hari ini. Gimana semuanya sehat? Semoga disehatkan karena kita akan belajar lebih jauh lagi tentang sosiologi nih. Kita akan belajar tentang tindakan sosial dan juga hubungan sosial. Sebelumnya, pernah nggak sih teman-teman mendapati orang yang marahnya diam-diam, marahnya bisa memarahi orang lain, atau marahnya dipendam sendiri? Nah, hal tersebut juga merupakan sebuah tindakan, tapi ternyata tidak semua tindakan ini masuk ke dalam tindakan sosial, karena ada beberapa unsur pokok yang menjadikan sebuah tindakan menjadi tindakan sosial. Nah, kita harus tahu dulu nih apa pengertian dari tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain. Lalu apa saja sih ciri-ciri dari tindakan sosial? Yang pertama, ciri-cirinya adalah mempertimbangkan perilaku orang lain. Yang kedua adalah tindakan sosial memiliki arah dan akibat. Yang ketiga, tindakan sosial memengaruhi dan dipengaruhi oleh orang lain. Nah, ternyata teman-teman ada 4 jenis tindakan sosial menurut Weber. Yang pertama adalah tindakan rasional instrumental. Tindakan rasional instrumental adalah tindakan yang mempertimbangkan rasio atau akal seseorang. Contohnya adalah seperti ketika ada seorang anak yang belajar pada hari sebelum ujian agar mendapatkan nilai yang bagus. Kemudian yang kedua adalah tindakan berorientasi pada nilai. Tindakan berorientasi pada nilai adalah tindakan yang mempertimbangkan nilai-nilai seperti nilai agama, nilai yang ada di masyarakat, kesopanan, dan lain-lain. Contohnya adalah ketika ada seorang individu yang sudah mengetahui sudah masuk waktu untuk ibadah, kemudian ia meninggalkan kegiatannya pada saat itu untuk beribadah. Hal tersebut adalah salah satu contoh dari tindakan berorientasi pada nilai. Yang ketiga adalah tindakan afektif. Tindakan afektif adalah tindakan yang berorientasi pada perasaan atau emosi seseorang. Contohnya adalah seperti ketika ada seorang anak yang tidak mengerjakan tugas pekerjaan rumahnya, kemudian ia diberitahu oleh gurunya bahwa hal tersebut bukan perilaku yang baik, kemudian ia menyesal dan merasa sedih. Itu adalah salah satu tindakan afektif atau bisa juga sampai dia menangis. Kemudian yang keempat adalah tindakan berorientasi pada kebudayaan. Tindakan berorientasi pada kebudayaan adalah tindakan yang berasal dari kegiatan-kegiatan atau nilai-nilai yang sudah diwariskan oleh nenek moyang pada sebelumnya, kemudian menjadi sebuah budaya. Contohnya adalah salah satu yang ada budaya di Bali, yaitu ngaben, di mana hal tersebut dilakukan, tindakan tersebut dilakukan adalah untuk menghormati seseorang yang sudah meninggal dunia. Teman-teman harus diketahui ya bahwa keempat jenis tindakan menurut Weber ini harus berurutan. Dari yang pertama ada tindakan rasional instrumental, yang kedua ada tindakan berorientasi pada nilai, dan yang ketiga tindakan yang afektif, kemudian yang keempat adalah tindakan yang berorientasi pada kebudayaan. Keempat ini tidak boleh saling mendahului, tetapi harus berurutan dari mulai nomor urut 1 hingga nomor urut 4, karena pada dasarnya keempat jenis ini adalah saling berurutan, dan semakin lama dari yang nomor 1 sampai ke yang nomor 4 itu kian lama rasionalitasnya memudar. Kita langsung masuk ke interaksi sosial atau hubungan sosial. Interaksi ataupun hubungan sosial menurut Gilin dan Gilin adalah sebuah pola atau hubungan antar individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan individu dengan kelompok. Nah, sebenarnya ada beberapa ciri nih dari interaksi ataupun hubungan sosial yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah jumlah pelaku lebih dari satu orang. Maka jika tidak lebih dari satu orang, maka tidak bisa dikatakan sebagai interaksi sosial. Kemudian yang kedua adalah adanya dimensi waktu pada saat kegiatan interaksi tersebut berlangsung. Kemudian yang ketiga, adanya tujuan. Maka setiap kegiatan interaksi haruslah ada tujuan yang ingin dicapai. Ketiga hal tersebut tidak boleh dilupain ya. Apa saja syarat dari interaksi sosial? Syarat dari interaksi sosial ada dua. Yang pertama kontak, dan yang kedua adalah komunikasi. Kontak tidak serta-merta hanya pada secara badaninya saja, tapi juga bisa melalui media
ataupun simbol. Nah, jenis-jenis dari kontak ada 3. Yang pertama, kontak primer, yaitu kontak yang dilakukan secara langsung ataupun tatap muka. Ketika kita bertegur sapa, saling bertukar senyum, itu termasuk ke dalam kontak primer. Dan yang kedua adalah kontak sekunder langsung. Kontak sekunder langsung adalah kontak yang dilakukan melalui media tapi secara langsung. Contohnya ketika kita menelpon melalui telepon seluler, itu adalah salah satu contoh dari kontak sekunder langsung. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah kontak sekunder tidak langsung. Kontak sekunder tidak langsung adalah kontak yang dilakukan dengan sarana orang lain. Contohnya adalah ketika ada seseorang yang tidak masuk sekolah yang menitipkan pesan kepada temannya untuk disampaikan kepada wali kelas ataupun guru. Nah, hal tersebut adalah salah satu contoh dari kontak sekunder tidak langsung. Yang kedua adalah komunikasi. Komunikasi adalah sebuah proses pengiriman dan penerimaan ide, gagasan, ataupun pesan yang dilakukan oleh orang-orang yang saling berinteraksi. Dalam hal ini, komunikasi memiliki 5 unsur pokok. Yang pertama, adanya sender atau pengirim. Yang kedua, adanya receiver atau penerima. Yang ketiga, adanya pesan atau message. Yang keempat, adanya media atau alat. Dan yang terakhir, adanya umpan balik atau feedback. Maka ada 5 hal yang perlu teman-teman ketahui sebagai jenis-jenis atau syarat untuk proses komunikasi. Nah, bagaimana untuk belajar hari ini? Semoga paham ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.